Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena yang seharga 10.000. Tetapi ironinya, di saat bersamaan, pemerintah menggelontorkan 16,7 triliun untuk Board of Peace, bikinan Trump yang begitu kontroversial, yang rasanya kita nggak percaya bahwa lembaga itu akan mampu memerdekakan Palestina. Di saat yang bersamaan juga, pemerintah menggelontorkan 1,2 triliun setiap hari. Atau kalau di total setahun, 335 triliun untuk makan bergizi gratis. Ada ironi prioritas anggaran luar biasa di sini. Ketika seorang anak harus memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang 10.000, tapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita meragukan bahwa itu untuk rakyat. Saya jelaskan ilustrasinya, Bang. Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending, anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20% baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Di 2026 ini anggaran pendidikan kita itu fantastis, Bang. 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi, ini sikap organisasi, ini kritik kami BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini, kepada rezim Prabowo Gibran yang sama sekali tidak punya pemikiran untuk prioritas kepada rakyat. Bagi saya yang justru penting adalah ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari kepeduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran yang tidak benar, prioritas program yang salah, tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan, bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang. Orang tua kami, hampir 30 pengurus BEM UGM, semuanya mendapatkan teror. Yang pertama, sejak tanggal 9, kami menerima pesan dari nomor-nomor tidak dikenal. Kontaknya bukan kontak Indonesia, bukan +62 tetapi +44. Justru Inggris Raya. Pertanyaan saya di sini, kalau kami itu disebut anti asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing. Maka yang sebenarnya anti asing adalah kami, atau orang yang tersinggung dan menyuruh orang-orang ini untuk meneror kami. Orang tua kami juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi kontak Indonesia. Nadanya adalah bahwa anak kalian ini nilep uang. Tentu saya bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau saya memang nilep uang, saya pasti sudah diberhentikan dari ketua BEM UGM. Kami sempat mendapatkan penguntitan. Kami sedang berada di sebuah kedai dan ada dua orang relatif muda, tinggi, berbadan tegap, itu memfoto kami dari jauh. Ketika kami sadar bahwa ada yang menguntit kami, memfoto kami dari jauh, kami segera coba cek, tetapi dua orang ini kemudian segera pergi. Kami terlambat. Dan tidak hanya berhenti di situ, Bang. Salah satu pengurus BEM UGM yang cukup dekat dengan saya, dan beberapa kali ada satu frame saya dengan dia, ini bahkan 2 kali diuntit oleh motor dan orang yang sama. Dan dia ingat itu. Kami mendapatkan laporan itu pagi ini, bahwa dia mendapatkan penguntitan. Pertama tadi di kampung halaman saya, di Kudus. Yang kedua, pengurus BEM ini di Jogja.